Sebuah kafe di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur ini menjadi sasaran razia aparat Pamong Praja karena hingga jam operasi sudah berakhir, masih terdapat pengunjung di kafe Senin dini hari. Ini boleh apa enggak boleh? Hanya saja dibatasi dengan waktu dan kapasitas. Karena melanggar aturan, petugas langsung memberikan sanksi tegas berupa penutupan paksa selama 3 kali 24 jam. Selain kafe, sejumlah warung makan yang kedapatan melanggar aturan jam operasional juga ditutup paksa petugas. Selain melanggar aturan, razia dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, terutama varian baru Omikron yang tengah merebak di Jakarta. Kita melakukan pengawasan protokol kesehatan maupun tempat jam operasional, tempat usaha maupun rumah makan, kafe di Kecamatan Pulau Gadung kita lihat rutin. Petugas mengimbau agar para pelaku usaha dapat menaati aturan agar tidak terkena sanksi dan menjaga keamanan dan kenyamanan di tengah pandemi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, keterisian Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat terus meningkat. Keterisian bed okupansi rate pun hampir 50%. Tingkat keterisian hunian pasien positif COVID-19 di Wisma Atlet Jakarta sudah mencapai 48,65% atau sebanyak 6.092 pasien menjalani isolasi mandiri. Banyaknya pasien dengan gejala mendominasi daripada yang tidak bergejala. Mereka yang dirawat masih termasuk pasien dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Pihak rumah sakit pun melakukan berbagai antisipasi mulai dari ketersediaan obat, penambahan personil, tenaga kerja, hingga relawan, bahkan kapasitas maksimal tempat tidur. Pasien COVID-19 terus bertambah, antrian pendaftaran ke Wisma Atlet pun mengular. Kita sudah terhubung dengan Rizka Dior di sana. Rizka, berapa sisa tempat tidur di RSDC saat ini? Ya, selamat siang Lovi dan juga pemirsa. Memang rupanya kasus penyebaran virus COVID-19 ini tak main-main. Karena untuk informasi terbaru yang kami dapatkan pun bahkan hingga saat ini keterisian hunian di Rumah Sakit Darurat Virus COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat terus bertambah hampir sebesar 50% atau saat ini sebesar 48,65% atau setara dengan 6.092 pasien. Sehingga memang untuk ketersediaan yang masih sisa ini ada sebanyak 6.431 keterisian tempat tidur yang tersisa. Dan dapat kami informasikan juga memang Lovi dan juga pemirsa, dari sekian banyak atau dari 6.092 pasien ini kiranya menurut data hari ini ada sebanyak Baik, mohon maaf pemirsa, kita mengalami gangguan teknis dari Rizka Dior di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus harian virus COVID-19 varian Omikron terus menunjukkan angka yang semakin meningkat di Indonesia. Kementerian Kesehatan memprediksi kenaikan kasus yang tinggi akan terjadi dalam 2 minggu ke depan. Per hari Minggu 6 Februari, Kementerian Kesehatan mencatat adanya penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 36.057. Sementara itu, 57 orang meninggal dunia dan 10.569 pasien sembuh. Sedangkan Kementerian Kesehatan memprediksi kenaikan kasus yang tinggi akan terjadi dalam 2 minggu ke depan. Maka, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 Luhut Binsar Panjaitan mengimbau kepada masyarakat Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas untuk tidak keluar rumah selama 30 hari atau 1 bulan. Jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 umumnya adalah orang yang belum divaksin 2 kali, berusia lansia, dan memiliki komorbid. Karena data yang ada saya katakan tadi, kebagian besar ya yang meninggal itu adalah orang-orang yang sudah sepuh, ada komorbid, dan belum vaksin.
Ini penting, tapi tidak boleh menganggap enteng Omikron ini, karena Omikron ini juga bisa merusak kepada tubuh kita. Nah, tapi saya ingin tambahkan bahwa rumah sakit yang ada di Jakarta terisi mungkin kira 15%, kalau kita keluarkan tadi orang-orang yang penyakit ringan. Nah, penyakit ringan itu biarlah dirawat di rumah. Tapi orang tua di atas 60 tahun segera bawa ke rumah sakit atau tempat isolasi terpusat. Dan saya usul 2 minggu sampai sebulan ke depan untuk orang-orang yang saya sebut tadi, kriteria 60 tahun ke atas, eloknya tinggal di rumah dulu sementara. Saya berharap dan percaya di bawah kepemimpinan yang baru ini dan atas bimbingan arahan Rois Am serta Ketua Umum Kiai Haji Yahya, NU akan menjadi satu organisasi yang modern dan menjadi panutan banyak orang. NU bukan hanya menjadi simbol organisasi besar umat Islam saja, namun juga harus banyak membawa perubahan utamanya dalam mengisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebaran varian Omikron diasumsikan lebih ringan dibandingkan varian Delta, namun tidak bisa dianggap remeh karena berpotensi meningkat di kalangan lansia. Tim Liputan iNews melaporkan. Angka kasus COVID-19 kemarin menembus angka 36.000. Seberapa cepat Omikron menyebar dan apa kebijakan yang harus segera dievaluasi, kita akan membahasnya bersama dengan epidemiolog, ada Ibu Mas Dalina Pane. Selamat siang Bu Mas Dalina. Selamat siang. Baik, Ibu Mas Dalina, dilihat dari memang bed occupancy rate ini meningkat kasus COVID-19, terutama di tengah wabah Omikron ini. Di tengah itu juga kebijakan sudah dilakukan pemerintah, termasuk PPKM, termasuk ini juga yang baru, begitu melarang lansia untuk bepergian. Nah, apakah memang kebijakan pemerintah ini tepat dan juga sudah maksimal untuk menangani Omikron? Ibu Mas Dalina? Menurut penilaian kami, yang dilakukan itu tidak efektif. Ya, bisa terdengar suaranya? Baik, sudah jelas Ibu, silakan. Bu Mas Dalina? Baik, kita masih menunggu. Baik. Baik, mohon maaf pemirsa, kita mengalami gangguan teknis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) akhirnya menyetujui uji klinis fase 1 dan 2 vaksin merah putih karya Universitas Erlangga. Berdasarkan pemantauan dan inspeksi yang dilakukan di RSUD Dr. Sutomo, fasilitas uji dinilai sudah siap menjalani riset lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) telah menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji klinik PPUK vaksin merah putih yang dikembangkan oleh peneliti Universitas Erlangga dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia. Persetujuan diberikan bagi uji klinik fase 1 dan 2. Berdasarkan pemantauan dan inspeksi yang dilakukan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, fasilitas uji dinilai sudah siap menjalani riset lebih lanjut. Berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target kita. Dan berjalan dengan lancar, dengan hasil yang baik dan waktu yang tepat tentunya, sehingga mendampingi penyiapan fasilitas produksi untuk scaling up dari skala laboratorium, termasuk juga proses upstream dan downstream, formulasi, dan fill and finish, yaitu tahapan-tahapan ya, dari mulai bahan baku sampai dengan nanti menjadi produk jadi. Kemudian yang keempat adalah pendampingan dalam menyusun protokol uji klinik, ya, tata cara untuk pelaksanaan uji klinik memenuhi kaidah-kaidah persyaratan standar metode yang baik tentunya, dengan desain adaptive trial. Jadi desainnya adaptive trial, artinya ini adalah juga untuk percepatan pelaksanaan uji klinik ini, sehingga vaksin dapat segera diproduksi dan masyarakat mendapatkan aksesnya setelah tentunya mendapatkan persetujuan emergency use authorization dari Badan POM.
Angka kasus COVID-19 menembus angka 36.000. Seberapa cepat Omikron menyebar dan apa kebijakan yang harus segera dievaluasi? Kita terhubung kembali bersama dengan epidemiolog Mas Dalina Pane. Selamat siang Bu Mas Dalina, akhirnya terhubung kembali. Baik, melihat wabah Omikron ini yang terus meningkat, ada kebijakan PPKM yang terus digalakan pemerintah dan juga yang baru ini pemerintah melarang lansia untuk bepergian selama sebulan ke depan. Apakah ini kebijakan yang tepat untuk menangani Omikron? Kalau kita lihat dalam 1 bulan ini, kami menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu tidak efektif. Apa indikator ini tidak efektif? Pertama, Omikron itu sebenarnya sudah diantisipasi sejak bulan Desember sebenarnya ya. Tetapi sampai dengan saat ini, di Februari minggu pertama, Omikron itu terus meluas. Jadi distribusi yang makin meluas ini menunjukkan bahwa intervensi kita tidak efektif atau containment, penahanan yang dilakukan itu tidak cukup efektif untuk tidak membuat Omikron itu meluas ke seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kasus terus meningkat. Kita tidak bisa terus-menerus hanya menunggu sampai puncaknya terjadi. Kalau kita menunggu puncaknya saja, itu artinya penularan alamiah sudah terjadi tanpa ada intervensi apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya pemerintah tidak perlu melakukan apa-apa, memang seperti ini laju penularannya akan terjadi. Kalau dilihat dalam 2 minggu terakhir memang terjadi peningkatan yang sangat eksponensial overall untuk Indonesia, walaupun itu sebenarnya masih berpusat di 2 daerah saja yang memberikan kontribusi cukup besar, yaitu Jawa Barat dan Jakarta. Daerah-daerah lain memang perlahan-lahan mulai meningkat, tetapi peningkatan ini seolah-olah sama sekali tanpa ada containment atau penahanan. Baik, artinya bisa dibilang pemerintah terlambat begitu menangani wabah Omikron ini? Sebenarnya tidak terlambat, tetapi memang penularan saat ini kalau kita lihat itu memang berjalan sistematis. Sebenarnya tidak tiba-tiba kasus itu kemudian akan meningkat tinggi. Dia dimulai dulu dari pintu masuk. Kalau pintu masuk kita kuat, maka komunitas akan selamat. Tetapi kemudian ketika komunitas transmisi di komunitas sudah semakin banyak, maka tentu semakin sulit untuk mengendalikannya. Apa intervensi standar yang harus dilakukan? Yang pertama tentu saja tracing. Tracing itu bukan cuma sekedar mencari kontak erat, tetapi terutama bagaimana isolasi dan karantina dilakukan untuk memutus rantai penularan. Teman-teman di DKI, di Jawa Barat, itu sudah beberapa kali termasuk di Jawa Tengah, itu meminta untuk segera disupport untuk program tracing. Tapi sepertinya pemerintah memang belum mengambil tindakan tersebut dan masih tetap menunggu sampai puncak terjadi. Ya kita lihat saja apakah benar yang diprediksi oleh para ahli bahwa puncak akan terjadi di pertengahan Februari. Tinggal 1 minggu lagi ya, tetapi kami melihat bahwa ini akan terus berlangsung karena sebenarnya baru beberapa daerah saja yang terjadi peningkatan. Sementara distribusi dari Omikron sendiri terus meluas ke berbagai tempat di Indonesia. Kemungkinan pemerintah juga merasa lebih santai karena banyaknya para ahli yang menyatakan penurunan kasus kita yang kemarin itu diakibatkan oleh super immunity. Itu sangat membawa misleading, membawa kebijakan pemerintah itu menjadi misleading. Pertanyaan kita, para ahli yang kemarin mengatakan super immunity, mana super immunity itu hari ini? Kenapa kasus masih tetap meningkat tinggi? Artinya tidak ada itu super immunity. Bahkan yang herd immunity pun yang lebih dari 70% itu juga kita pertanyakan. Seperti DKI Jakarta, katanya cakupan vaksinasinya sudah 105%. No one left behind, tidak ada satupun yang tertinggal. Tetapi kenapa hari ini yang di ICU cukup banyak mereka-mereka yang belum divaksin 2 kali? Jadi yang 105% itu siapa yang kita vaksin kemarin-kemarin? Ini yang harus diperhatikan tentang kualitas intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Baik. Kemudian apa yang membuat tadi banyak sekali tracing yang tidak dilakukan? Maksudnya tidak maksimal begitu dilakukan. Tadi juga Anda menyebutkan pemerintah bisa dibilang santai menangani ini. Apakah memang banyak yang belum sadar bahwa Omikron ini memang harus ditangani begitu dengan gejala yang ringan tapi ini mematikan begitu? Ya, narasi atau komunikasi risiko yang disampaikan pemerintah sejak awal itu adalah Omikron ini ringan, kayak flu biasa.
jadi ini penyakit yang biasa saja. Tapi lupa, angka kematian kita terus meningkat. Sudah beberapa minggu ini sudah 2 digit. Sekarang sudah mau mengarah ke 50-an. Mau kita terus-menerus seperti ini sampai ke 3 digit, di atas 100 kembali. Jadi tolong seriuslah untuk melakukan pengendalian. Mengapa kemudian tracing itu menjadi berkurang jauh kualitasnya? Yang pertama, cukup banyak petugas kita saat ini terinfeksi, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Sudahlah jumlah petugas kesehatan kita terbatas, terinfeksinya mereka tentu makin mengurangi jumlah mereka-mereka yang bisa bekerja di lapangan. Ketika kasus masih dalam hitungan jari ya, kurang dari 10, mungkin 1-2 petugas surveillance di puskesmas masih mampu melakukan tracing. Tapi kalau sudah kasus puluhan ribu seperti sekarang, semua juga termasuk petugas juga saya kira harus mengamankan dirinya ya untuk tetap bisa melanjutkan pekerjaannya dengan baik, tetapi tidak akan terkejar jumlah kasus dengan jumlah petugas yang sangat sedikit di lapangan. Baik, menanggapi Ibu Mas Dalina, kebijakan yang baru ini melarang lansia untuk bepergian selama sebulan ke depan. Apakah ini kebijakan yang tepat atau ada yang harus dievaluasi atau penambahan aturan kebijakan, misalnya memperluas atau meningkatkan PPKM? Apa yang harus dievaluasi? Saya kira dalam 2 tahun ini para lansia itu juga sudah sangat hati-hati untuk tidak keluar rumah. Persoalannya adalah virus tersebut dari sejak awal itu sebenarnya sudah diidentifikasi, dibawa oleh kita-kita yang sehat ke dalam rumah. Para lansia dan komorbid yang berada di rumah ini yang kita agak sulit untuk bisa menjaganya. Jadi saya kira para lansia jarang kita temukan berjalan-jalan di luar rumah untuk keperluan yang sangat tidak penting. Bahkan beberapa mal itu juga menetapkan lansia itu tidak bisa masuk ke dalam mal. Dan di Peduli Lindungi sendiri selain dari vaksin juga lansia itu diberikan label khusus ya untuk menjadi perhatian kita semua. Baik, apakah ini ada hubungannya mengenai tingkat vaksinasi lansia yang memang Indonesia belum mencapai setengahnya begitu, 50%? Jadi ada kebijakan untuk melarang lansia untuk bepergian? Bukan cuma lansia sebenarnya yang kurang dari 50%. Overall, cakupan imunisasi kita itu baru hampir mendekati 50% saja, kecuali di Jawa dan Bali. Jadi memang disparitas antara Jawa dan Bali itu sejak awal pandemi itu selalu terjadi. Jadi lansia ini selain dari vaksin itu juga banyak hal yang membuat mereka menjadi sangat rentan. Di samping juga memang daya tahan tubuhnya lebih rendah dibanding kita yang sehat dan penyakit-penyakit komorbid yang cukup banyak pada mereka. Cukup banyak juga mereka yang sudah divaksin lengkap bahkan booster juga meninggal karena Omikron. Jadi bukan sekedar vaksinnya saja yang menjadi hal penting. Vaksin jadi yang menjadi penting, tetapi bukan itu menjadi inti utama di dalam mengendalikan wabah. Tapi bagaimana containment itu dilakukan. Berkali-kali kita katakan tentang containment, yang inti utamanya adalah isolasi dan karantina. Isolasinya bagus, tetapi karantinanya ini yang menjadi persoalan. Baik, apakah memang orang yang memang belum divaksin akan mengalami gejala berat begitu ketika tertimpa Omikron? Tidak semua orang yang belum divaksin mengalami gejala berat, tetapi memang jika mereka punya komorbid dan usila itu jauh lebih memberikan kontribusi besar di dalam perburukan ya karena Omikron. Tetapi yang juga harus jadi perhatian adalah Omikron ini juga banyak sekali menginfeksi anak-anak balita yang memang belum memiliki akses terhadap vaksin. Mungkin kematiannya rendah, tetapi dampak yang terjadi setelahnya atau long COVID itu juga masih terus dipelajari dan ternyata tidak ringan dampak dari Omikron setelah Baik. mereka menjalani isolasi dan karantina, terutama pada sistem pernafasan.
juga jadi perhatian kita. Bukannya kita harus menunggu sampai puncaknya terjadi dengan puluhan ribu kasus, tetapi bagaimana ini bisa kita containment sehingga kasus itu tidak meluas dan tidak meningkat dengan signifikan seperti saat ini. Baik, intinya semua harus waspada, jangan anggap remeh Omikron. Terima kasih epidemiolog Ibu Mas Dalina Pade sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. 11 tersangka kasus pemerkosaan seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya Aceh diserahkan polisi ke Jaksa Penuntut Umum. iNews Siang segera kembali sesaat lagi.